Ketua Komite Penanggulangan Resistensi Antimikroba Kementerian Kesehatan RI, Hari Paraton, mengatakan angka prevalensi resistensi bakteri terhadap antibiotik di Indonesia cukup tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia seperti Amerika Serikat, Inggris, Belanda, dan Singapura. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mauludi Kairani, saya dari kelas FM 23A. Pernahkah kalian meminum obat antibiotik tanpa resep dokter atau berhenti meminumnya sebelum habis karena merasa sudah sembuh? Nah, kebiasaan itu sangat berbahaya ya teman-teman. Di video kali ini kita akan bahas bahaya penyalahgunaan antibiotik dan pentingnya mencegah resistensi antibiotik sejak dini. Apa itu antibiotik? Antibiotik adalah obat yang digunakan untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri, bukan virus ya teman-teman. Jangan pakai antibiotik kalau bukan karena bakteri. Antibiotik itu bukan obat untuk semua infeksi ya, tapi hanya untuk melawan bakteri aja, bukan virus. Supaya penggunaan antibiotik itu lebih efektif dan kita terhindar dari resistensi antibiotik. Jadi, antibiotik tidak akan menyembuhkan flu, batuk biasa, atau infeksi virus lainnya. Perilaku kita terhadap antibiotik itu mempengaruhi apakah si bakteri itu akan resisten atau tidak. Dan ketika bakteri resisten masuk ke dalam tubuh kita menginfeksi atau menginfeksi orang lain, itu bisa berbahaya karena kita bisa jadi nggak sembuh. Contoh yang paling sederhana, kita minum antibiotik sembarangan, tidak sesuai indikasi. Misalnya kita flu, minum antibiotik. Batuk sedikit, minum antibiotik. Padahal bisa jadi flu atau batuknya bukan disebabkan oleh bakteri, tapi bisa jadi karena virus. Padahal antibiotik tidak bisa membunuh virus. Akhirnya bakteri baik dan normal yang tadinya nggak kenapa-kenapa, diserang sama antibiotik, mereka akan membentuk pertahanan diri, bermutasi, dan akhirnya kebal terhadap antibiotik tersebut. Contohnya, amoksisilin dan ciprofloxacin adalah jenis-jenis antibiotik yang hanya boleh digunakan sesuai resep dokter. Contoh beberapa jenis antibiotik yang paling sering disalahgunakan di Indonesia itu adalah amoksisilin, ciprofloxacin, erythromycin, tetracycline, ampicillin, dan yang lain-lain. Antibiotik, pasti kalian sering dengar deh nama obat itu yang terkenal banget buat bunuh bakteri. Tapi tahu nggak sih kalau sembarangan malah bisa bikin bakterinya jadi super loh, terus terjadi deh yang namanya resistansi antibiotik. Kok bisa gitu sih? Ya jelas bisa, karena bakteri kan pintar. Jadi dia belajar untuk resisten atau kebal terhadap antibiotik. Tapi tahu nggak apa yang menyebabkan kumannya kebal? Pasti suka denger deh, abisin ya antibiotiknya. Nah itu salah satunya karena penggunaan yang sembarangan oleh manusia. Apa itu resistensi antibiotik? Ketika antibiotik digunakan secara tidak tepat, bakteri bisa bermutasi dan menjadi kebal. Ini yang disebut resistensi antibiotik. Artinya, infeksi yang tadinya bisa disembuhkan dengan antibiotik menjadi sulit, bahkan tidak bisa diobati. Contoh kasus misal ada pasien infeksi saluran kemih tidak sembuh dengan antibiotik biasa, sehingga harus dirawat lebih lama dengan biaya lebih tinggi dan beresiko komplikasi besar. Gambar ini beredar di mana-mana, menarik perhatian banyak orang, dan aku pengen banget bahas mengenai resistensi antibiotik atau keadaan ketika antibiotik tidak lagi efektif membunuh bakteri yang menginfeksi tubuh. Di gambar ini kita bisa lihat si bakteri tersebut ini udah resisten atau kebal terhadap semua antibiotik termasuk yang paling kuat kayak imipenem ataupun meropenem. Banyak yang nanya ke aku, bisa nggak sih kita cek diri kita untuk melihat apakah kita resisten terhadap antibiotik atau enggak? Nah, ini yang harus dilurusin. Jadi sebenarnya yang resisten itu bukan kitanya, tapi si bakterinya. Ingat ya, antibiotik digunakan untuk membunuh bakteri, bukan virus, bukan jamur, bukan parasit, tapi bakteri. Berarti kalau misalnya bakterinya yang resisten, bukan kitanya, ya kita aman-aman aja dong. Nah, ini juga pemikiran yang salah. Penyebab penyalahgunaan antibiotik. Beberapa penyebab umum penyalahgunaan antibiotik antara lain membeli antibiotik tanpa resep dokter, menghentikan penggunaan saat merasa sembuh. Ketika gejalanya udah mulai sembuh padahal bakterinya belum mati, masih cuman melemah, kita stop penggunaan antibiotik. Ini juga nggak baik.
Akhirnya si bakteri yang cuma melemah tadi belum mati sepenuhnya akan mempelajari cara kerja antibiotik tersebut, bermutasi dan akhirnya kebal terhadap antibiotik itu di kedepannya. Ini bisa jadi masalah yang besar karena bakteri tersebut bisa bereplikasi, menginfeksi orang lain, kitanya nggak sembuh, orang lain yang terkena juga bisa jadi nggak sembuh. Dan ini sekarang juga disebut adalah silent pandemic atau pandemi yang tersembunyi. Menggunakan antibiotik untuk penyakit yang bukan bakteri, memberikan antibiotik sisa kepada orang lain. Kenapa ini penting untuk remaja dan masyarakat umum? Anak muda dan masyarakat luas harus paham, karena resistensi ini bisa mempengaruhi semua manusia. Tanpa kesadaran kolektif, kita bisa masuk ke era post-antibiotik, di mana infeksi ringan pun bisa mematikan. Bahkan, operasi kecil dan persalinan akan menjadi berisiko tinggi karena bakteri yang tidak bisa dikendalikan. Cara mencegah resistensi antibiotik, Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Apa aja? Langsung kita bahas di Drug Education. Let's check this out. Yang pertama, kenali dulu antibiotik dan fungsinya. Antibiotik itu punya fungsi untuk melawan infeksi bakteri. Jadi, kalau misalnya bukan karena infeksi bakteri, nggak perlu pakai antibiotik. Yang kedua, konsumsi antibiotik harus sampai tuntas. Karena bakteri itu pintar, dia bisa beradaptasi dan akan menjadi kebal kalau antibiotiknya itu tidak dihabiskan sesuai dengan aturan. Jadi, jangan simpan antibiotik hanya untuk jaga-jaga ya. Yang ketiga, antibiotik itu hanya untuk kamu. Walaupun ada orang yang mengalami gejala yang serupa ataupun sama, bukan berarti antibiotik kamu itu cocok untuk mereka. So, keep your antibiotics for yourself. Yang keempat, konsultasi terlebih dahulu karena antibiotik itu termasuk golongan obat keras. Penggunaannya harus melalui resep dokter. Dan jangan lupa tanyakan ke apoteker sebelum mengkonsumsi antibiotik. gunakan antibiotik hanya jika diresepkan oleh dokter. Habiskan antibiotik sesuai aturan meskipun gejala sudah membaik. Jangan menyimpan sisa antibiotik untuk digunakan nanti. Jangan pernah berbagi antibiotik dengan orang lain. Dukung kampanye edukasi tentang bahaya resistensi. Kalau kalian baca health service-nya UK, di situ bilang antibiotic do not work for viral infection such as cold, flu, and most cough. Kalau saran dari aku ya untuk pertolongan pertama, kalian seringin banyak minum anget, entah madu, jahe, teh, atau bahkan minum anget biasa. 3 kali sehari, lakukan rutin selama 3 hari. Dikasih obat boleh, tapi jangan antibiotik. Ada hal lain yang bisa menyebabkan terjadinya resistensi. Kalian pikir cuma manusia yang pakai antibiotik, hewan ternak yang kalian makan juga pakai loh. Lalu tumbuh-tumbuhan juga dikasih antibiotik yang kalau nggak semestinya bisa menyebabkan bakteri di sana jadi resisten. Belum lagi kalau ada sisa residu antibiotik yang tanpa sadar kita konsumsi dan pada akhirnya berpengaruh ke kita juga manusia. Jangan digampangin loh guys, karena diperkirakan di tahun 2050 akan ada 1 kematian setiap 3 detik akibat resistensi antimikroba. Bahkan nih diperkirakan melebihi angka kematian akibat kanker. Serem banget kan? Maka itu kita nggak boleh remehin masalah resistensi antibiotik ini dan selalu lakukan pencegahan seperti jangan pakai antibiotik yang sembarangan, jangan bagi-bagi antibiotik ke teman-teman kita kalau sakit, dan yang terpenting lakukan protokol kesehatan seperti cuci tangan yang selama ini sudah kita terapkan dengan baik dan harus dilanjutkan. Kita harus ingat masalah ini adalah masalah kita bersama karena berbahaya bagi dunia. Yuk jadi agen perubahan, edukasi keluarga, teman, dan masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan antibiotik. Gunakan media sosial untuk menyebarkan informasi. Game start! 아파트 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 kissy face sent to your phone but I'm trying to kiss your lips for real. Dan jangan segan bertanya pada apoteker atau dokter jika ragu. Ingat, antibiotik adalah senjata penting yang harus kita jaga. Penyalahgunaan hari ini bisa jadi ancaman besar di masa depan. Mari cegah resistensi antibiotik mulai dari diri sendiri sejak dini. Jadi mulai sekarang harus benar-benar bijak banget dalam penggunaan antibiotiknya. Jangan diminum sembarangan tanpa adanya arahan dokter. Dan juga selesaikan penggunaan antibiotik sesuai arahan.
Kurang lebih seperti itu, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih teman-teman.